Sejarah singkat masuknya gereja ke Indonesia. Masuknya gereja ke Indonesia dimulai dengan kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16. Berikut adalah tahapan penting dalam sejarah tersebut. 1. Kedatangan Portugis, 1511. Gereja Katolik masuk ke Indonesia melalui bangsa Portugis yang pertama kali tiba di Maluku pada tahun 1511. Para misionaris dari Ordo Fransiskan dan Dominikan mulai mendirikan gereja-gereja dan menyebarkan agama Katolik di beberapa daerah seperti Ambon, Solor, dan Timor. Misionaris Katolik seperti Franciscus Xaverius tiba pada tahun 1546 untuk menyebarkan ajaran Katolik di wilayah ini. Misionaris mendirikan gereja-gereja dan sekolah-sekolah sebagai bagian dari misi mereka. 2. Kedatangan Belanda 1602. Belanda, yang datang setelah Portugis, membawa pengaruh Protestan ke Indonesia. Pada tahun 1605, Belanda merebut Maluku dari Portugis dan memulai penyebaran ajaran Protestan. Belanda mendirikan Vereniging de Ostische Compagnie, VOC. VOC didirikan untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah, seperti lada, pala, cengkeh, dan kayu manis, yang sangat berharga di Eropa. VOC juga bertujuan untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan Belanda yang berdagang di Asia dan untuk menyaingi kekuatan dagang Portugis dan Spanyol. Selain itu, VOC yang juga bertugas menyebarkan ajaran Protestan. Vereniging de Ostische Compagnie atau Perusahaan Hindia Timur Belanda adalah perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1602. VOC diberi hak monopoli untuk berdagang di wilayah Asia, terutama di Hindia Timur sekarang Indonesia. VOC sangat mendukung gereja reformasi Belanda, gereja Protestan, dan mendorong penyebaran Protestanisme. Pengaruh gereja reformasi, gereja-gereja Protestan didirikan di berbagai daerah, dan ajaran Protestan menjadi dominan di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. 3. Periode kolonial Belanda. Selama masa kolonial Belanda, gereja-gereja Protestan berkembang, terutama di Jawa, Maluku, dan Sumatera. Pemerintah kolonial mendukung pendirian gereja-gereja sebagai bagian dari upaya untuk mengontrol penduduk lokal. 4. Abad ke-19, Misi Zending. Pada abad ke-19, gerakan misi atau Zending mulai masuk ke pedalaman Indonesia. Organisasi-organisasi misionaris seperti Zending dari Belanda dan Jerman mulai mendirikan gereja di daerah-daerah terpencil. Mereka juga mendirikan sekolah, rumah sakit, dan pusat-pusat pelatihan untuk mendukung penyebaran ajaran Kristen. 5. Pasca kemerdekaan, 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, gereja Katolik dan Protestan semakin berkembang. Gereja mulai menjadi bagian dari kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Seiring waktu, gereja-gereja lokal mulai terbentuk, dengan pemimpin-pemimpin pribumi yang mulai menggantikan misionaris asing. Beberapa organisasi gereja, seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, dibentuk untuk mengkoordinasikan aktivitas gereja. Gereja di Indonesia kini terdiri dari berbagai denominasi, termasuk Katolik, Protestan, dan aliran-aliran lainnya, yang masing-masing memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, banyak gereja mulai mengembangkan identitas lokalnya. Gereja-gereja ini berkembang pesat di berbagai wilayah, dengan berbagai denominasi yang berakar di Indonesia. Sejarah gereja di Indonesia mencerminkan dinamika sosial dan politik yang kompleks, dari masa kolonial hingga masa kemerdekaan, dengan pengaruh berbagai denominasi dan tradisi Kristen. Jangan lupa subscribe, like dan share konten ini untuk menambah pengetahuan dasar iman rohani dan pengetahuan kalian. Tuhan Yesus memberkati.